Baik, ini kalau kita bicara mengenai ivermectin, kalau tidak salah kan awalnya obat cacing ya Prof ya. Iya, Tahun 75 ada orang Jepang dan orang Amerika menemukan ivermectin. Awalnya iya, untuk obat cacing atau anti parasit. Nah, betul. kenapa perkembangannya sampai sejauh ini dikatakan bisa sebagai terapi penderita COVID-19, Profesor? Ya, jadi pada tahun 2020 kemarin itu ada tim dari Australia yang meneliti obat ini karena memang obat ini dilaporkan bisa juga memiliki efek antivirus begitu Ya, untuk beberapa virus yang lain, sehingga kemudian dicobakan juga untuk SARS-CoV-2, ini kan virus baru ya. ya, Dan ternyata hasilnya katanya cukup efektif begitu. oke. Secara in vitro ya, jadi di luar tubuh manusia waktu itu masih mengujinya. Nah, tapi dari situ aja kemudian seperti menjadi pemantik gitu dari penggunaan atau wacana untuk menggunakan ini sebagai obat untuk COVID Ya. gitu, Mas. Ini bukan euforia sesaat kan, Prof ya? Ya, bisa demikian, tapi juga mungkin bisa sebagai bagian dari pengembangan obat ya, karena memang saya kira di masa pandemi seperti ini kan memang obat-obatan untuk antivirus kan juga masih terbatas. Karena Betul. semua orang kayak ingin mencoba mencari gitu. Iya, Sebetulnya penemuan ini hampir sama seperti awal-awal COVID dulu kan ada hidroksikloroquine ya. iya, Hidroksikloroquine itu kan dulu juga obat anti malaria kan. iya. Nah, tapi kan kenapa juga untuk COVID waktu itu kan? Ya, dan memang itu adalah hal yang mungkin bahwa satu obat itu memiliki beberapa mekanisme atau beberapa indikasi begitu. Jadi itu hal yang mungkin sih. Baik. Sebetulnya satu obat dipakai untuk beberapa indikasi gitu atau beberapa penyakit. Dan kalau nggak salah saya pernah baca satu artikel ya, ivermectin ini juga bisa mengenali virus yang baru dikenal, Prof. Kalau itu sebetulnya kalau yang ivermectin untuk virus itu, terutama untuk SARS-CoV-2, Ya, dia lebih kepada menghambat satu protein yang mengimpor ya. Jadi Oke. kayak si virus itu ketika virus itu kan sebetulnya sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri atau tumbuh sendiri ya, atau Betul. dia nggak bisa replikasi sendiri. Nah, dia harus masuk ke tubuh inang, kemudian masuk ke bagian dari inti sel dari si hostnya itu. iya, Nah, untuk masuk dalam inti sel itu diperlukan satu protein namanya importin apa gitu ya, ada dua macam lah. Nah, si virus ini, si ivermectin ini katanya bisa mengganggu mengganggu atau bisa ngikat importin ini sehingga si virusnya nggak bisa pakai gitu istilahnya. oke, Sehingga dia nggak bisa masuk, sehingga dia tidak bisa bereplikasi begitu. oke. Termasuk virus-virus baru ya, yang baru dikenal. Ya, jadi memang kalau nggak salah yang saya baca juga ada beberapa virus yang mekanismenya hampir sama ini untuk ivermectin. Jadi ivermectin bisa untuk mengatasi beberapa jenis virus begitu. Oke, ini kandungannya di dalamnya apa saja, Profesor? Ya ivermectin itu zat tunggal, senyawa Oh, zat tunggal ya? Iya, itu senyawa Oke. tunggal. Zat tunggal. Iya, ada itu saja isinya. Iya, kalau namanya tablet itu kan pasti ada zat pengisi yang lain ya, tapi namanya zat aktif itu ya itu saja, cuma satu itu. Oke, ini kalau bicara zat tunggal, saya mau bertanya, Profesor, dari sekian banyak obat, kenapa yang dipilih ivermectin? Itu tadi, jadi ivermectin kayaknya oleh tim peneliti Australia waktu itu, dia sudah ada beberapa penelitian sebelumnya terkait Oke. dengan efeknya sebagai antivirus itu, sehingga makanya dia coba. Dan juga kan ini obat yang murah termasuknya gitu, makanya mungkin dicoba. Nah, sekalinya dipublikasi, yaitu kemudian langsung kayak memantik gitu ya, wacana untuk oh ya coba ya kalau gitu bisa dipakai nih mungkin ya untuk COVID nih gitu. Iya, iya. Kemudian di beberapa negara kayaknya udah ada yang mulai memakai karena mungkin ketersediaannya ada gitu ya, terutama di negara yang saya lihat tuh kayak di Bangladesh, Iran, mungkin mereka penyakit parasit mungkin masih banyak ya, karena sebelum ini kan dipakainya untuk anti parasit kan, Iya. anti parasit atau anti cacing. Tapi di Indonesia kan sebetulnya kita nggak pernah dengar obat ini sebelumnya. Betul. Tanto pernah dengar sebelumnya? Belum. Belum pernah kan? Karena Cuma pernah minum obat cacing. cacing, Prof. Iya, tapi beda ya obat cacingnya ya. Iya. Lagian penyakit kayak filaria atau kaki gajah atau apa yang disebabkan karena cacing gelang dan sebagainya yang bisa menjadi sasaran ivermectin kan udah mulai jarang sebetulnya kan. Makanya mungkin di Indonesia juga nggak banyak yang pakai kecuali untuk hewan. Betul. Jadi ini obat ini untuk banyaknya untuk hewan gitu. Nah, Karena awalnya buat hewan, manusia, dan tanaman ya. ya hewan, terutama hewan sih awalnya disebut untuk hewan gitu. Iya. Sempat untuk manusia memang karena di waktu itu dipakai untuk di Afrika malahan. Betul. Afrika itu masih banyak yang waktu itu sakit parasit karena parasit ya. Iya. Karena penyakit itu kan karena masalah hygiene ya. Jadi penyakit cacing, parasit itu kan karena kebersihan. Kalau di negara maju mah udah jarang kan penyakit kayak gitu kan. Betul.
Ya, jadi mungkin justru yang banyak memakai itu bangsanya di Kolombia, ya pokoknya negara-negara yang mungkin obat itu masih banyak beredar karena ya penyakitnya masih ada. Gitu. Tingkat higienitasnya rendah ya. Betul, mungkin ya, sehingga waktu itu yang saya lihat di beberapa studi uji kliniknya itu malahan di negara-negara yang itu tadi yang mungkin kasus itu masih banyak sehingga orang tinggal nyoba dipakai gitu. Nah di Indonesia harus ada yang bikin dulu kan. Nah makanya kemudian memang ada industri yang kemudian membuat kemarin itu. Baik, bedanya dengan obat cacing biasa apa sih dok? Beda mekanisme aksinya ya, memang beda jenis obatnya ya, zat aktifnya beda. Kemudian juga sasarannya kayaknya, sasaran cacingnya juga beda. Oke. Ya. Jadi karena kan obat cacing juga macam-macam ya, Profesor ya. Iya, ada beberapa jenis juga tuh. Oke. Ini masyarakat kan seperti euforia, Profesor ya. Iya. Banyak yang membelinya secara online. Nah, apakah ini harus melalui resep dokter atau bagaimana, Prof? Kalau secara aturannya iya, soalnya kan itu kan obat keras ya. Di dalam kemasannya juga ada tertulis K atau logo merah ya, logo merah, K, yang artinya itu adalah obat keras yang harus digunakan dengan resep dokter. Jadi untuk parasit pun juga harus pakai resep dokter mestinya gitu. Iya. Karena kan masih melalui uji klinik ya. Iya harus, ya karena memang termasuk obat keras lah. Obat keras itu artinya obat tersebut masih mungkin memiliki efek-efek yang membahayakan jika tidak digunakan sesuai dengan aturannya. Efek sampingnya apa aja sih, Profesor? Iya, kalau dari efek samping terus terang mungkin sebetulnya nggak terlalu berat sih. Jadi kalau saya baca ya sekitar kayak mual, muntah, diare, mungkin ada nyeri otot kayak gitu. Ada beberapa yang mungkin sensitif yang itu mungkin bisa sampai berat sih ada. Jadi bisa kayak Stevens-Johnson syndrome seperti itu tapi jarang sih kejadiannya. Iya. Dan itu tergantung dari jumlah obat juga yang dipakai gitu. Baik. Ini pernah dicoba juga di Kudus dan kabarnya angkanya juga menurun, Profesor. Apakah nantinya kita juga akan menggunakan seperti negara-negara lain? Kalau nggak salah kan sudah ada 15 negara yang sudah menggunakan. Itu dia yang harus kita pastikan, Mas. Kenapa? Karena angka itu menurun itu banyak faktor sebetulnya. Jadi kita karena nggak punya pembanding ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh saya setelah pakai ivermectin lebih cepat sembuh, ya belum tentu loh karena ivermectinnya, mungkin karena faktor yang lain ya. Mungkin orang lain yang tidak menggunakan juga sama sembuhnya dengan waktu yang sama, kan berarti kita nggak ada pembanding. Nah itulah makanya perlunya ada uji klinik. Dan uji klinik itu akan dipastikan bahwa ini benar-benar karena ivermectinnya, bukan karena faktor yang lain, faktor kebetulan atau mungkin obat-obat yang lain yang digunakan begitu. Jadi angka penurunannya juga banyak sekali, apalagi penurunan itu kan terlalu besar tuh ya, makanya ya. Betul. Jadi faktor-faktornya banyak sekali, jadi nggak bisa kita bilang setelah didonasikan langsung turun gitu, ya nggak bisa tuh, datanya tidak cukup adekuat untuk menyimpulkan seperti itu. Baik, ini kan masih proses uji klinik ya, Profesor. Iya betul. Suggest Profesor kepada masyarakat seperti apa? Itu yang agak sulit ya Mas Yanto. Kita sudah sering menyampaikan bahwa perlu hati-hati, tidak boleh sembarangan membeli, harus menggunakan resep dokter dan digunakan dengan pengawasan dokter. Tapi kalau namanya orang udah panik ya, kadang-kadang ya itu tadi ya itu beli aja gitu. Ya itu yang sebenarnya kita harap ya tadi yang saya sampaikan, pokoknya hati-hati kan, tidak bisa karena gini, kita kalau berdasarkan WA group ya atau informasi di WA yang bertebaran, kadang ada yang bilang dosisnya segini, misalnya berapa, selama berapa lama gitu. Nanti di WA grup yang lain dosisnya beda lagi kan. Kadang-kadang dapat yang lain lagi informasinya, yang lain beda lagi juga. Nah terus kita mau ikut yang mana? Sementara masing-masing belum ada kepastian efikasinya. Bahkan di uji klinik yang ada di beberapa negara itu pun, itu juga ternyata durasinya beda-beda, jumlah penggunaannya beda-beda. Gitu. Jadi memang belum bisa dipastikan, makanya perlu ada uji klinik ini yang sekarang sedang akan dilakukan. Baik, lebih baik kita menunggu ya hasil uji kliniknya ya, Profesor ya. Pengumuman dari pemerintah nantinya apakah bisa digunakan atau tidak. Baik. Iya, karena dokter juga masih menunggu nih, kan mereka juga belum berani untuk meresepkan jika belum ada kepastian dari hasil uji klinik. Baik, Profesor Zulis, terima kasih banyak buat waktunya bersama Sonora.